Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Perkenalkan, saya Firdaus Yulia Karmila, perwakilan dari kelompok 10 yang bertugas sebagai moderator dan akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Dan perkenalkan ketiga teman saya, yang pertama Alda Miliana sebagai pemateri pertama, yang kedua Israwati sebagai pemateri yang kedua, yang ketiga Nirwana sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Firdaus Kamila sebagai pemateri keempat. Kepada Alda Nirwana saya persilahkan. Yang pertama yaitu masalah pokok kompetensi dan profesionalisme guru. Pembahasan masalah. Guru dapat dikatakan sebagai tokoh sentral dalam pendidikan karena perannya dalam menggerakkan dan memfasilitasi pembelajaran. Menjelaskan bahwa guru sebaiknya juga memiliki peran sebagai akademis, peneliti, dan pembelajar sepanjang hayat. Hal ini berkaitan dengan peranan guru yang erat dengan bidang pedagogis, sehingga membutuhkan keterampilan pedagogis dan pengetahuan lain yang mendukung perannya untuk mengawal proses belajar mengajar secara efektif. Saat ini, guru tidak lagi berperan sebagai Guru merupakan fasilitator yang merancang bagaimana sebuah proses pembelajaran, menerapkan strategi yang fleksibel, metode asesmen yang transparan, serta kegiatan yang dapat memotivasi siswa untuk terlibat secara efektif. Selain itu, guru penggerak juga menerima umpan balik peserta didik tentang proses pembelajaran yang terjadi, sehingga memungkinkan berkembangnya atmosfer berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreasi sesuai dengan karakter yang dibutuhkan era RI 4.0. Bertolak dari hal tersebut, guru dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam pendidikan, karena guru dianggap sangat berperan dalam menentukan mutu pendidikan. Bidang pekerjaan guru terbagi ke dalam 4 hal, yaitu pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan. Mengacu pada hal tersebut, peningkatan pendidikan dan profesionalisme guru menjadi hal yang signifikan, karena guru bukan hanya semata pekerjaan, tetapi juga profesi yang menjadi salah satu pilar penting dalam pendidikan. Berkaitan dengan profesionalisme, perlu didefinisikan secara singkat dalam kaitannya dengan profesi guru. Menurut Darling Hammond and Godwin 1993, dalam suatu pekerjaan disebut profesional jika paling tidak mempunyai 3 ciri utama, yaitu 1. Penerapan ilmu dalam pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada kepentingan individu pada setiap kasus. 2. Mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, pemberian lisensi atau izin kerja, dan ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai, serta mengembangkan tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. Sedangkan menurut profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesionalisme guru dikaitkan dengan 3 faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi, sertifikasi, dan tunjangan profesi. 3 faktor ini berpengaruh terhadap kualitas guru yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan. Faktor kompetensi dan sertifikasi berkaitan erat dengan pengembangan profesionalisme guru atau PD, Professional Development. Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, PPG diselenggarakan oleh pemerintah bagi guru dalam jabatan sebagai syarat untuk dapat mengikuti sertifikasi pendidik. Namun, untuk meningkatkan kualitas guru, PPG saja tentunya tidak cukup. Perlu dilakukan juga usaha lain untuk mengembangkan profesionalisme guru. Di Indonesia, profesionalisme guru dinilai masih rendah.
Faktor-faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru di Indonesia antara lain: 1. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh masih rendahnya gaji guru, khususnya guru honorer. 2. Adanya institusi pencetak guru yang kurang memperhatikan bagaimana output yang akan dihasilkan, sehingga sistem pendidikan yang diselenggarakan selama pendidikan guru berlangsung tidak mencapai hasil yang maksimal. 3. Kurangnya motivasi guru dalam mengembangkan kualitas dirinya. Selain faktor-faktor tersebut, memaparkan hasil penelitian konsorsium ilmu pendidikan yang menunjukkan bahwa 40% guru SMP dan 33% guru SMA mengajar bidang studi di luar keahliannya. Hal ini tentu akan berpengaruh pada proses belajar mengajar yang diampu oleh guru tersebut. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Alda Mulyana. Selanjutnya saya persilakan kepada Isriawati melanjutkan materinya. Solusi. Next. Alda, next. Untuk mengatasi permasalahan dalam hal profesionalisme guru ini, menguraikan beberapa strategi selain PPG yang diselenggarakan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pelatihan semacam in-house training atau IHT secara internal di KKG atau MGMP dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengembangkan profesionalisme guru. Dalam IHT, pelatihan dilakukan oleh guru untuk guru. Jadi guru yang memiliki kompetensi memberikan pelatihan kepada rekan-rekannya. Dengan metode ini diharapkan pelatihan akan lebih efektif dari segi pencapaian, tujuan, serta biaya. Strategi kedua adalah program magang. Program magang ini khususnya diperuntukkan bagi guru yang mengajar di sekolah kejuruan. Dengan magang di industri, guru dapat menambah keahlian karena terjun langsung dan mendapatkan hand-on experience yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Selanjutnya diuraikan juga tentang strategi kemitraan sekolah. Kemitraan ini dapat dilakukan antara sekolah dengan institusi lain. Misalnya saja, sekolah dengan perguruan tinggi. Kemitraan sekolah akan berdampak positif terhadap pengembangan wawasan guru baik secara keilmuan maupun peningkatan kompetensi profesionalnya. Pada bagian ini akan disajikan beberapa alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas guru serta memperbaiki kompetensinya, yaitu 1. Menyelenggarakan program pengembangan profesionalisme guru yang efektif. 2. Melibatkan guru dalam program pengembangan profesionalisme. 3. Peningkatan kompetensi melalui program sertifikasi guru. 4. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan penggunaan teknologi digital. 5. Mendorong guru untuk aktif dalam kegiatan ilmiah. 6. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris. Kesimpulan. Guru adalah profesi yang mulia sekaligus salah satu aspek penting dalam pendidikan. Karena itu, perlu diperhatikan peningkatan kualitasnya dan kesejahteraan hidupnya. Seorang guru dituntut untuk memiliki 4 kompetensi sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dalam rangka meningkatkan kualitas guru, 4 kompetensi tersebut harus diperhatikan. Peningkatan kualitas guru dapat diselenggarakan melalui pengembangan profesionalisme, baik yang berupa seminar dan lokaria maupun yang dilakukan secara daring melalui sosial media. Selain itu, untuk menjawab tantangan di era revolusi digital, guru juga perlu meningkatkan keterampilan dalam hal penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik pembelajaran. Pemberian sertifikasi pendidik dan tunjangan sertifikasi guru dapat digunakan juga untuk memperbaiki kualitas guru.
Selain itu, guru perlu juga didorong untuk meningkatkan kemampuan dalam meneliti dan menggunakan bahasa Inggris. Pada akhirnya, segala upaya tersebut membutuhkan peranan pemerintah sebagai pembuat keputusan untuk mendorong perbaikan guru, kualitas guru yang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan pengembangan perkumpulan MGMP merujuk pada hasil penelitian yang menyatakan bahwa penyelenggara padat PD terbaik pada guru. Dengan demikian, guru sebaiknya memegang berperan aktif dalam kegiatan pengembangan profesionalisme. Hal ini erat kaitannya dengan pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah itu tadi materi yang telah disampaikan dari Saudari Israwati. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga yaitu Nirwana. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Permasalahan selanjutnya yaitu persebaran guru yang tidak merata. Pandang sudah mencukupi kebutuhan guru di daerah-daerah atau di berbagai jenjang pendidikan. Tetapi secara faktual selalu dialami kekurangan guru di sekolah-sekolah tertentu akibat persebarannya yang tidak cukupan bahkan kelebihan jumlah guru. Tetapi di pihak lain secara faktual masih terdapat sekolah yang mengalami kelebihan jumlah guru, kekurangan guru. Setidaknya argumentasi ini dapat didukung oleh data tentang keadaan jumlah guru di Indonesia pada tahun 2015 yang lalu. Next. Jumlah guru cukup banyak tetapi tetap saja masih ada kebutuhan guru yang cukup banyak pula untuk daerah-daerah atau sekolah-sekolah tertentu. Pada tahun 2015 misalnya, kebutuhan akan tenaga guru untuk jenjang pendidikan dasar sebanyak 492, 765 orang di 34 provinsi. Akan tetapi, sesuai laporan yang masuk, mulai dari tingkat sekolah, kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi di seluruh Indonesia, tercatat ada kelebihan guru sebanyak 729 tanpa membedakan status guru negeri atau guru tidak tetap. Data kekurangan guru itu menyebar di 105 kabupaten atau kota di Indonesia, terutama terjadi di daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan. Sementara di pihak lain, dilaporkan ada 371 kabupaten atau kota mengalami kelebihan guru. Next. Setiap persoalan apapun dalam hidup harus dapat dipandang dan disikapi sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi secara cermat dan solutif. Bukan memilih untuk menghindar dari persoalan-persoalan yang ada. Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan dan kecemasan. Tapi lihatlah situasi dan persoalan di sekitar dengan penuh kesadaran. Hadapilah berbagai persoalan itu secara kreatif, solutif, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dari pemateri ketiga yaitu Nirwana. Selanjutnya pemateri keempat yaitu saya sendiri. Solusi. Next. Menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi profesi guru dewasa ini. Asmani yang telah dielaborasi dengan pandangan Arvin, EDL Agus, Arvin Bus, F. dan Nardi Mikal 2016, halaman 160, menegaskan beberapa etika guru profesional yaitu 1. Menyediakan perpustakaan guru,
Dua, membuat jurnal guru. Yang ketiga, mempraktikkan berbagai mode dan pendekatan pembelajaran. Yang keempat, mengadakan penelitian tindakan. Yang kelima, mengikuti pendidikan dan latihan. Yang keenam, mendistribusikan guru secara merata. Dan yang ketujuh, membebaskan guru dari praktik politik dan memperkuat organisasi profesi guru. Menurut Drost dan Edu L. Abrus, Arifindus S. dan Nardi Mikhail 2016 halaman 87. Untuk meningkatkan kualitas diri guru, maka seorang guru harus dapat secara bebas dan sukarela bersifat tanggap terhadap berbagai yang terjadi dan berpengaruh pada tugas profesionalnya. Dalam hal ini, kesadaran, kemauan dan sikap tanggap guru menghadapi berbagai persoalan merupakan faktor kunci mencapai keprofesionalan guru itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, unsur utama untuk menjadi guru profesional adalah sikap tanggap dan kemauan guru untuk terus berusaha mengembangkan diri melalui usaha belajar secara terus-menerus, terbuka terhadap berbagai perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan tuntunan perubahan, terhadap berbagai persoalan kompetensi dan profesionalisme guru dalam mencoreng wajah pendidikan di Indonesia. Seperti diuraikan sebelumnya, tidaklah berlebih jika penulis menawarkan pemikiran atau jalan keluar berikut. Next. Yang pertama itu meningkatkan peran NGMT dan KKG, serta mendorong guru untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan NGMT dan KKG atau kegiatan pelatihan lainnya. Yang kedua, mendorong organisasi profesi guru untuk memperhatikan dan memperjuangkan nasib guru, termasuk dalam hal mutasi dan persebaran guru. Yang ketiga, meningkatkan peran KKG dan MGMT sebagai wadah bagi guru untuk dapat berbagi ilmu dan keterampilan. Yang keempat, membuat jurnal guru. Yang kelima, menyediakan perpustakaan guru. Yang keenam, pemerintah memfasilitasi dan menyediakan dana penelitian atau insentif bagi guru yang kreatif dan aktif menulis karya ilmiah atau melakukan PPK, serta mengadakan lomba menulis karya ilmiah bagi guru secara periodik. Next. Kesimpulan. Next. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia menyia perhatian dari pemerintah terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab pendidikan tidak membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil, memberikan pendasaran untuk menjamin, memberikan dan melindungi hak-hak warga negara, khususnya dalam dunia pendidikan sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah diharapkan membuat kebijakan tentang satu kartu keluarga, satu biaya. Yang kedua, pemerintah membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil yang mudah diakses. Yang ketiga, pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas guru di Indonesia. Yang keempat, pemerintah diharapkan sering memantau daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan pendidikan dan semestinya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, dan
Demikian dari presentasi dari kelompok 10. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.